di baik kudusnya. Tuhan, dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Efrius, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus diucapkan bagi kita semua. Selamat pagi, selamat kita berbakti memuji dan memuliakan Tuhan, terlebih mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita barusan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, dan fakta dalam Alkitab memberitahukan kepada kita memang Yesus harus naik ke surga supaya Dia mengirim penolong bagi saya dan saudara. Amin. Karena sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hari-hari ini saya dan saudara sementara diperhadapkan dengan kenyataan di mana saya dan saudara diperhadapkan dengan keadaan yang kurang menyenangkan karena COVID-19. Betul? Sebabnya hari-hari ini saya dan saudara butuh yang namanya pertolongan, butuh yang namanya pertolongan, dan pertolongan manusia terbatas saja. Tapi kalau Tuhan yang menolong kita, pasti saya dan saudara akan membuat Tuhan terheran-heran karena keajaiban. Haleluya. Nah, berkenaan dengan itu, pagi hari ini mari kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, mari kita akan melihat ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Saya akan baca buat saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutup dirinya dari pandangan mereka. Ketika Yesus naik ke surga, ada sesuatu yang dia sampaikan, dan penyampaian itu ditujukan kepada orang-orang saat itu, dan khususnya bagi saya dan saudara. Kisah Para Rasul memberitahukan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kenapa kita harus memiliki kuasa itu? Karena di pagi hari ini kita akan melihat beberapa hal bahwa memang kita butuh kuasa itu. Kenapa? Pertama, karena kita manusia terbatas adanya. Betul? Amin. Ada yang kekal di sini, ada yang hebat. COVID-19 membuktikan bahwa tidak ada satu manusia yang hebat di bawah planet ini. Semua bersambung, semua berdiam di rumah, semua ketakutan. Kalau tidak takut dia tidak pakai masker. Betul ya? Ketakutan. COVID-19 membuat saya dan saudara terdesak dan tinggal di rumah. Kenapa? Takut jangan mati. Tapi kalau orang yang percaya mati sekarang, mau mati di COVID-19, mati di COVID-20, mau mati di COVID-23, tidak ada masalah. Karena kita pasti bisa. Sebabnya hari-hari ini mari ketaatan kita kepada Tuhan perlu kita saksikan. Nah, Kisah Para Rasul menjelaskan bahwa kita perlu kuasa, karena memang pada dasar kenyataan kita manusia terbatas adanya. Produk asal kita dari penderitaan. Sedikit merupakan mana dulu. Ini ada yang terbuka Indonesia kena air pasir selesai. Bakar hati. Apalagi cuma tol. Jadi yang tahu lama di air yang subika. Nah, fakta keadaan inilah yang memberitahukan kepada kita bahwa kita manusia lemah, kita butuh penolong yang lain. Nah, mari kita akan melihat fakta dalam Alkitab dalam Yohanes pasal 16 katakan seperti ini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu.
tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma pasal 8, paragraf yang pertama dari ayat yang ke-26 mengatakan bahwa Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita penuh dengan kelemahan. Dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku dapat hanya Kita bercakap-cakap dengan orang yang lain, keadaannya sama. Sementara mengeluh dengan keadaan kita butuh penolong dengan cara karena kita lemah. Dan penolong yang dikatakan dalam Alkitab, dia akan membantu kita, kata firman Tuhan. Nah, kembali ke kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Jadi jelas bahwa pasal 8 ayat yang ke-26 paragraf pertama menjelaskan bahwa kita penuh dengan kelemahan dan Roh yang dikirim Allah itu akan membantu kita, akan menolong kita, sebabnya kita harus diperlukan dengan Roh Kudus. Kenapa? Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Anda akan berjalan di dunia ini yang penuh dengan kompleksnya permasalahan hidup. Alkitab katakan apatah lagi ketika saya dan saudara sadar dalam kitab 1 Petrus menjelaskan kita hidup di dunia ini bukan sendiri. Ada kuasa lain yang selain kuasa Tuhan yang menginginkan supaya saya dan saudara tergilas dengan keadaan, yang menginginkan supaya saya dan saudara kalah, yang menginginkan supaya saya dan saudara menderita. Yang namanya kuasa kegelapan, roh jahat di udara, iblis menginginkan kita kalah, kita tergilas dan kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan. Nah, kita butuh yang namanya Roh Kudus. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus dituntun oleh hadirat kudus. Harus kudus. Nah, dalam kitab Kisah Para Rasul katakan jika saya dan saudara ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, kata kuasa dalam penggunaan dalam bahasa ini menggunakan kata dunamis. Sebabnya hari-hari ini mari betul-betul kita perlu diperlengkapi dengan keadaan ini. Kita perlu Roh Kudus. Memang dalam bahasa ini menggunakan kata dunamis, kuasa artinya dari bahasa ini katanya tenaga, power, kekuatan. Jadi kata firman Allah secara literal, kalau Roh Kudus turun atas kita, diperlukan dalam hidup ini, kita akan punya daya, kita akan punya tenaga, kita akan punya kuasa. Amin. Sampai dalam penggunaan bahasa Yunani, tapi kuasa ada beberapa kata yang digunakan banyak kita bisa bahasa ini. Tapi saya melihat ada beberapa kata yang mengikutinya. Salah satunya exousia. Exousia dalam bahasa Yunani menunjuk kepada kemampuan atau kuasa untuk memerintah. Artinya kalau waktu itu sebenarnya seorang kuasa untuk melakukan yang ini
Dan penolong yang lain kalau kita katakan jika dia masuk dalam kita, jika dia menemukan dalam hidup kita, kita bisa merasakan terang kepada kita. Kita akan memiliki kuasa. Kita akan memiliki kuasa untuk menguasai keadaan. Kita akan memiliki daya untuk kita menolak bahkan kita mampu menghadapi situasi ini. Saudara kasih saya di media sosial seperti dikelilingi orang dengan satu keadaan mungkin akan diperhadapkan ke depan. Normal, saya lihat dalam selebaran yang mereka sebar akan dimulai pada bulan Juni. Kalau new normal artinya kita akan berhidup berdampingan dengan COVID-19. Semua mulai dinormalkan. Mantos semua buka, bandara semua buka, pasar semua buka, sekolah kembali akan dibuka, dan kita akan hidup berdampingan dengan COVID-19. Yang kuat akan bertahan. Terjadi seleksi alam. Yang lemah selesai. Tetap protap sama Indodo. Saya kemarin bercakap-cakap dengan orang pemulasaran di rumah sakit Malamaya. Protapnya yang mati di Malamaya, apa dia bilang hosa-hosa, tetap membungkus 3 kali di plastik. Cuma mau kasih tahu ke keluarga dan langsung kabur. Nah, ada cerita lain-lain. Dan kita akan hidup berdampingan dengan itu. Kalau kita pasar untuk DP pedagang di muka petoran COVID-19, tergantung siapa. Dia itu mau mati atau tidak itu mau mati. Kita mau tajak kayak penyakit. Mau jadi normal. Kita butuh penolong. Amin. Kalau cuma itu kekuatan, aduh minta maaf. Tanah kasihan Tuhan. Kalau cuma itu kemampuan berapa banyak tolong berdua. Kalau saatnya orang diperhadapkan dengan sakit itu dan orang mau berobat dengan diri sendiri, baru di ventilator sudah puluhan juta. Belum di obat yang lain. Mampu orang. Kita butuh penolong hari-hari. Haleluya. Kita butuh penolong yang lain untuk menjaga Anda, untuk memelihara kita. Ada kuasa yang akan menutupi kita dari hal-hal yang mudah menimpa kita. Katakan amin. Karena kalau saya dan saudara kata kita, seperti saya katakan tadi, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, hari-hari ini saya dan saudara harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Karena firman Allah katakan dalam kitab Kisah Para Rasul, ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, otomatis kuasa itu ada dalam kita. Kuasa itu ada dalam hidupmu, ada dalam hidup saya dan saudara. Dan ketika kuasa itu ada dalam kita, mau normal ke, mau dia bagaimana ke, kalau kuasa itu ada dalam kita, pasti saya dan saudara akan terpelihara baik. Haleluya. Kalau kita bersatu dari satu, mau mati sekarang, besok, mau mati karena cilaka, mau mati karena apapun, mau mati karena COVID, yang penting saudara. Haleluya. Yang jadi masalah sekarang yang benar-benar suka buka sehat. Nah, saya kalau belum tahu apa sesuatu ini yang bingung. Haleluya. Dan tidak tahu kita jemaat. Semua sesuatu kamu tuh. Maka dua pernikahan minta maaf. Haleluya. Kalau orang suka orang pasti saudara kita boleh berbicara. Haleluya. Kita butuh penolong. Takkan mampu. Sudah berkata itu.
dipenuhkan menjadi harga mati bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kisah para rasul sebelum dia menerangkan dan disorga dia mengingatkan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, saya dan saudara akan menerima kuasa. Dan firman Allah menjelaskan kalau kata kuasa menuju kepada kekuatan, menuju kepada tenaga, menuju kepada daya, menuju kepada mujizat, menuju kepada hal-hal yang ajaib yang lain. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi akan terjadi bagi kita ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena yang memenuhi kita bukan siapa-siapa, tetapi Dia sendiri yang memenuhi kita. Pencipta alam semesta ini dan yang memenuhi kita namanya Roh Kudus. Dia adalah Tuhan kita. Ya. Sebabnya kalau orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jadi kita akan melihat 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama. Mari kita akan lihat 2 Timotius pasal yang pertama. Ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dalam ayat 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7, Paulus di tengah-tengah penderitaan dia memberitakan Injil, diperhadapkan dengan Kaisar Nero yang begitu jahat menindas orang percaya. Dia memberitahukan kepada Timotius supaya dia boleh memberikan kepada kita tahu dan sadar betul bahwa yang diberikan kepada kita adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Kata-katanya. Kenapa? Bukan roh ketakutan. Dunia ini memberikan ketakutan kepada saya dan saudara. Dunia ini menimbulkan rasa takut, apalagi COVID-19 hari-hari ini. Kata takut dalam bahasa Yunani digunakan kata delea. Artinya pertama takut-takut, yang kedua penuh dengan ketakutan. Ini ketakutannya cuma setengah, penuh dengan ketakutan, dan yang ketiga kecut. Hari-hari ini ada banyak orang yang tawar hatinya karena keadaan. Tapi mari dengar baik-baik. Firman Allah katakan kalau Roh Kudus turun atas kehidupan kita, dipenuhkan dalam kehidupan kita, roh itu bukan roh ketakutan, tetapi roh yang akan membangkitkan kekuatan bagi kita. Haleluya. Kata kekuatan yang digunakan dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sama dia menggunakan dalam kitab 1 dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama yang ke-8. Kekuatan dia pakai kata dunamis, kuasa. Jangan main-main. Haleluya. Kalau Tuhan ada, kalau orang kembali ke kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kalau Tuhan ada di bumi, dia terbatas tempatnya. Betul? Cuma ada di Israel. Tapi ketika dia naik, dia memberikan Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus itu hadir di mana-mana, omnipresent. Amin. Jadi dia hadir di Buha, dia hadir bagi kita di Teo. Dia hadir di GPI. Oh Tuhan, Tuhan tolong dia hadir. Tante Menti Batari di sini, Tuhan tolong dia hadir. Haleluya. Dia maha hadir. Dan kuasa itu kitab 2 Timotius bilang Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Arti kata kekuatan adalah kuasa, daya. Kalau nggak ada daya, nggak ada listrik, bagaimana orang berjalan di tengah-tengah dunia yang digambarkan kitab Yesaya pasal 60 yang dipenuhi dengan kegelapan. Betul? Kita butuh penerang, kita butuh penolong. Mau berjalan di dunia yang gelap ini, kita butuh penolong, kita butuh cahaya firman. Haleluya. Sebabnya firman Allah katakan harga mati bagi kita sebagai orang yang percaya harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus bukan hanya berfungsi untuk adakan kekuatan bagi kita, tetapi dia sebagai menolong bagi saya dan saudara. Menolong kita dalam kesusahan, menolong kita di satu waktu kadang-kadang kita diperhadapkan dengan keadaan seperti yang tidak mungkin. Tapi percaya bahwa Allah kita Allah yang dahsyat, Dia mampu membalikan keadaan. Ya. Mungkin di atas kertas kita kalah hari-hari ini, kita susah, kita menderita, setengah mati dapat beras, setengah mati dalam paper kasih dan tanaman dan lain sebagainya. Di atas kertas seperti itu,
Tapi kalau Tuhan ada dalam hidup ini dan kuasa itu bekerja atas hidup ini, Dia mampu membalikan keadaan. Haleluya. Kalau saya dan saudara melihat ada terlalu banyak keajaiban Tuhan yang terjadi dalam Alkitab membuktikan kuasa-Nya tidak pernah terbatas. Tempat, keadaan, waktu dan apapun Dia tidak pernah buruk. Anda mau susah, Anda mau orang kaya, orang mau anak-anak, orang mau orang tua, kalau keajaiban Tuhan turun atas orang akan dibuat Tuhan terhadap. Haleluya. Kuasa itu menjadi harta lagi bagi kita untuk diperlukan. Sebabnya kita, kalau kita mau merujuk kepada firman Allah, kebenaran yang bukan cuma karena COVID kita harus diperlukan dengan Roh Kudus, tapi sepanjang hidup ini di bawah golongan ini kita harus diperlukan dengan Roh Kudus. Karena kalau kita kasihan, iblis di sana pengalaman ribuan tahun. Betul. Iblis pengalaman ribuan tahun, dia lebih jauh dari Tuhan. Apa yang kita membanggakan? Torpedoi, torped kekuatan, torped kolega, semuanya tidak ada arti. Hari-hari ini kita mulai kuasa Roh Kudus. Kenapa? Karena jelas dikatakan dalam kitab Yohanes tadi bahwa Dia datang kepada saya, saudara, menjadi penolong. Roh pasal 8 ayat 26 membantu kita dalam kemuliaan. Yang tidak perlu dengan Tuhan yang lemah, betul. Sebabnya kalau Anda lemah jangan setengah. Maka orang kadang-kadang muncul setengah. Yang saya dapat, kalau Tuhan pada posisi ini penuh dengan kelemahan, mari dipenuhkan dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Roh Kudus ini pelajaran bukan cuma sekedar pelajaran. Ini perlu Anda nikmati, rasakan dan alami. Dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kalau belum mengerti bagaimana cara dipenuhkan dengan Roh Kudus, teman angkat tangan, Anda buka hati, angkat tangan, mau terima penumpangan tangan Roh Kudus bekerja atas hidupmu, maka Roh Kudus akan masuk dalam hidupmu. Kata yang lain dipenuhkan menggunakan kata ditimpa, tak tipis orang. Semua aspek kehidupan ini betul-betul masuk ke Roh Kudus. Bahkan bukan orang bagi yang hidup, tetapi kuasa yang di dalam yang menuntun Tuhan. Sehingga Dia akan mengingatkan kita, jurang bagi kita, ini usaha. Ada hikmat-hikmat yang akan Tuhan beri bagi kita ketika kita sedang mengantisipasi COVID-19 dan dampak. Ada hikmat-hikmat yang Tuhan beri kadang-kadang sepertinya di satu jalan kaki sudah mau ke jalan apa? Karena Tuhan yang berada di sini. Haleluya. Terus bukan cuma sendiri, tetapi Roh pasal yang dalam yang benar dalam kelemahan kita. Kemudian 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3. Mari kita lihat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Bukan cuma sekedar menolong, bukan cuma membantu kita dalam kelemahan kita, tetapi Dia memerdekakan kita dari keterikatan hidup. Kalau Anda terikat dengan dosa, Dia akan memerdekakan Anda dari keterikatan dosa. Kalau Anda sementara terikat terlilit dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dari Tuhan, itu akan memutus. Anda akan dimerdekakan dari itu. Kalau Anda sementara diperhadapkan dengan terikatnya hidup ini, dijaganya kehidupan kita dengan yang namanya kesusahan, penderitaan dan lain-lain sebagainya, kita akan dimerdekakan dari itu. Merdeka artinya orang tidak lagi ditindas, orang tidak lagi dijajah. Amen. Haleluya. Ada kemerdekaan yang Tuhan akan berikan bagi kita ketika Roh Allah ada dalam kita. Katakan amin. Merdeka dari kesusahan, merdeka dari COVID-19, merdeka dari dampak COVID-19, merdeka dari keadaan-keadaan yang hari-hari ini sementara menyerah hidup ini. Haleluya. Sangat disayangkan kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau orang tidak mau dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Haleluya. Tolong lihat ayat yang terakhir, 1 Yohanes pasal 4.
1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab, perhatikan baik, roh yang ada padamu, apa saudara? Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Bukan cuma sekedar menolong, bukan cuma sekedar membantu kita dalam kelemahan, bukan cuma sekedar memerdekakan hidup ini, tetapi kata firman Allah, roh yang ada di dalam Torah lebih besar dari kuasa roh di dunia. Haleluya, amin saudara. Pagi hari ini komitmenkan dalam hidupmu. Anda mau ditolong, Anda mau dibantu kelemahanmu, Anda mau dimerdekakan, dan Anda mau memiliki kuasa yang lebih besar dari kuasa di bawah orang ini. Kata Tuhan, pagi hari ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, Anda harus berdoa kepada Kudus. Kenapa? Karena dengan dipenuhkan Roh Kudus, 4 hal ini akan terjadi dalam hidupmu, dan percaya engkau akan berjalan di bawah kolong langit ini hari-hari ini bersama dengan kuasa yang tidak terbatas itu. Karena Yohanes pasal 4 katakan tadi, kuasa yang ada dalam Tuhan jika roh Allah itu penuh dalam hidup ini, kuasa yang dimaksud adalah kuasa tadi iblis. Itu akan menjadi dasar yang luar biasa. Amin. Kita jangan pandang-pandang firman Tuhan pada hari ini, tapi kita mau suka kalau semua dipenuhkan dari Roh Kudus. Haleluya. Bagi berdiri kalau satu diri kita. Kudus hadir di sini menyanyikan pujian ini bukan hati. Yang mau kita menyembah Tuhan. Saudara, firman Allah ini mengingatkan kita dalam perkara akan engkau alami ketika engkau melakukan Roh Kudus. Tidak peduli siapa Anda, mau orang susah, orang kaya, Roh Kudus mau datang kepada kita yang buka hati. Dia tidak mau pandang strata, dia tidak monitor banyak duit atau nyanda orang gagah atau nyanda orang kulit putih atau kulit hitam. Roh Kudus hanya menginginkan hati yang terbuka kepada Allah. Dan ketika Anda membuka hati, hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, maka yang akan terjadi dalam hidup. Siapa yang tidak mau ditolong pagi hari ini? Siapa yang tidak mau dibantu kelemahan pagi hari ini? Siapa yang tidak mau dimerdekakan dari keterikatan hidupmu hari ini? Siapa yang tidak mau memiliki kuasa yang lebih daripada kuasa di bawah kolong langit ini?